Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham blue chip Indonesia menggunakan metode analisis fundamental yang mirip dengan yang digunakan oleh investor legendaris tersebut. Siap-siap untuk memahami rahasia di balik investasi saham yang sukses. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis saham INDF atau Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini adalah salah satu raksasa industri makanan di Indonesia yang produknya mungkin Anda konsumsi setiap hari. Mari kita lihat apakah sahamnya sama menariknya dengan produknya. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan bisa saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba INDF. Pada kuartal 3 tahun 2024, INDF mencatatkan pendapatan sebesar Rp114,75 triliun. Ini meningkat dari Rp111,7 triliun pada akhir tahun 2023. Laba bersih juga meningkat dari Rp11,49 triliun menjadi Rp13,97 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa INDF terus tumbuh dan menghasilkan profit yang lebih besar. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas INDF. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 0,34 atau 34%. Operating Profit Margin atau OPM adalah 0,87 atau 18,7%. Net Profit Margin atau NPM adalah 0,12 atau 12%. Semua angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang berarti INDF semakin efisien dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Dari sisi neraca keuangan, INDF memiliki aset total senilai Rp195,48 triliun pada kuartal 3 tahun 2024. Ekuitas pemegang saham adalah Rp107,94 triliun. Ini menunjukkan bahwa INDF memiliki aset yang substansial dan basis ekuitas yang kuat. Untuk kesehatan keuangan, INDF memiliki Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 1,01. Ini berarti utang mereka sedikit lebih besar dari ekuitas, tapi masih dalam batas yang wajar untuk perusahaan besar. Equity Multiplier atau M mereka adalah 1,81, menunjukkan bahwa mereka menggunakan leverage secara moderat untuk membiayai operasi mereka. Kinerja manajemen INDF dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE sebesar 0,199 atau 19,95% dan Return on Assets atau ROA sebesar 0,11 atau 11%. Kedua angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang berarti manajemen semakin efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi INDF menggunakan metode PE/BEN. Rata-rata PE/BEN INDF adalah 8,17. Dengan menggunakan metode ini, nilai wajar saham INDF adalah Rp9.448. Dengan harga pasar saat ini Rp7.725, ini memberikan margin of safety sebesar 22,3%. Ini menunjukkan bahwa saham INDF mungkin undervalued atau murah berdasarkan metode PE/BEN. Menggunakan metode PB/BEN, kita mendapatkan rata-rata PB/BEN sebesar 1,13. Berdasarkan ini, nilai wajar INDF adalah Rp8.725. Dengan harga pasar saat ini memberikan margin of safety sebesar 12,95%. Meskipun lebih kecil dari PE/BEN, ini masih menunjukkan bahwa saham INDF mungkin sedikit undervalued. Nah, itulah analisis fundamental saham INDF. Bagaimana menurut Anda? Apakah INDF menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk memberikan komentar saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda yang tertarik dengan investasi saham. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi, Anda bisa mengunduh aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.